Good morning, silakan duduk. Shalom. Wah, senang sekali. Well, pertama thank you untuk praise worship and music team. Let's appreciate mereka. Wah, keren sudah. Keren drumnya, saya lihat Michael. Saya lihat kok ada keyboard, ada piano, ada dua musik. It's amazing, saudara. Saya lihat juga sound systemnya bagus. Waktu pertama saya datang di sini, sorry aja sound systemnya, saya yang memimpin pujian mana nggak bisa tahu, saudara. Tapi sekarang hebat, bagus sekali. Dan pertama saya ingin kata anak saya perlu memperkenalkan diri saya. Nama saya Joe Sidirgo dan saya dikaruniain 3 anak dan 9 cucu. Ini tahun saya menikah 50 tahun. Sudah. Saya waktu di Cirebon khotbah, ada emak-emak ya, manusia tua. Dia tuh selama khotbah mikir terus, ini orang punya 9 cucu, menikah hampir 50 tahun. Jadi umur berapa dia menikahnya gitu sampai. Akhirnya tolong tanyakan, jadi akhirnya satu orang menanyakan, penasaran. Saya ngomong, saya umurnya 73. Ya, thank God, saudara. Saya bersyukur sekali hari ini saya akan dibawa melihat, saudara, Tuhan berkati. Mungkin saya bisa tunjukkan slide-nya, tolong. Slide-nya ada. Kita diberkati 9 cucu, 3 anak. Dan anak yang pertama, si Sonia, dia dikaruniain 2 anak. Dan yang pertama, yang cucu pertama selesai tahun ini universitas. Jadi, dan anak yang kedua, Natania, yang kita sudah tahu Didik dan suaminya ini, Michael. Dan 4 cucu tinggal di sini. Dan puji Tuhan, mereka yang membuat saya bisa tiap kali winter saya melarikan diri ke sini. Thank God, saudara. Ini Bandung, saya perlu bersyukur di kota Bandung. Jalan-jalan enak, saya jalan hampir kalau bisa setiap hari, kalau bisa 6 km di kota baru. Karena udaranya di Jakarta, Cirebon nggak bisa, kepanasan. Saya bersyukur, saudara perlu bersyukur. Kalau saudara ngomel terus bersyukur ini aja, udara yang bagus di sini. Hari ini saudara saya melihat bahwa warisan kita, kalau saya lihat dari ini keluarga nih. Warisan kita kadang-kadang orang pikir kekayaan, uang. Saudara, warisan kita adalah sebenarnya anak. Saudara. Firman Tuhan kata warisan kita anak. Jadi kalau kita punya anak dan anak itu bisa berguna, memberikan dampak, wah itu luar biasa, saudara. Sebab itu saudara, saya benar-benar terhati. Sekarang saya sudah jadi opa, grandpa. Jadi hari ini saya seperti melihat saudara kalian sama dengan anak dan cucu kelihatannya. Jadi saya lihat, saya ingin saudara kita sebagai keluarga, jangan kita lewatkan aja kita punya anak good. Tapi saudara kalau anak itu bisa berbuah, bisa memberikan dampak, ada satu sukacita. Sedih sekali saya ketemu ada orang teman yang sukses sekali. Tapi dia pikirannya bagaimana membangun kingdom di keluarganya aja, untuk anak cucunya, untuk terus semua. Sedangkan dunia ini banyak sekali, apalagi di Indonesia, memerlukan. Banyak sekali orang susah. Dan ternyata saudara, kuncinya kalau hidup kita mau hidup awet muda, hidup penuh dengan sukacita, jadi berkat. Automatically, saya waktu lihat Natania sama Michael sama anak-anak itu, saya lihat seperti kayak ikan menemukan air. Saya yang nggak ada air kan gelocot. Sukacita sekali, saudara. Kemarin Natania bawa baby, rumah Ruth, dia punya hati. Bayangin 2,5 tahun dia di sini, hampir 4 tinggal di sini. Saya bisa lihat rumah Ruth ini ada hampir 500 bayi diselamatkan. Yang tadi mereka rencana mau buang, mau diaborsi. Bayi itu akhirnya diselamatkan, lebih dari 500, sudah 13 tahun. Dan kemudian Michael sama Didik boleh kata terima kasih untuk JB3 memberikan kesempatan untuk pelayanan. Dan saya bisa menjadi berkat. Dan itu suatu, thank you so much untuk pimpinan, untuk Pastor Joseph, Pastor Diki, untuk kita semua mereka bisa menjadi berkat dan suatu sukacita sekali. Saya itu hari ini saya ingin membahas mengenai soal integritas. Kalau saya mau nanya saudara, integritas
lawannya integritas itu apa? Integrity itu apa lawannya kira-kira? Apa sih lawannya dari integrity? Integrity apa lawannya? Munafik. Hipokrit. Saudara, sangat menyedihkan, saudara. Ada satu survei, George Barna yang terkenal, mengambil survei dari umur 16 tahun sampai 29 tahun. Ini anak-anak diambil survei banyak. Dari hasil dari survei itu, 85% anak-anak itu yang dari 16 sampai 29 lihat, melihat orang-orang Kristen, orang-orang di gereja itu hipokrit. Dan yang menyedihkannya iya, saudara. Banyak. Nanti kita bisa lihat kenapa, saudara. Saudara, sangat menyedihkan anak-anak Tuhan yang harusnya menjadi kesaksian. Orang lihat kita, melihat seperti Jesus Christ in me. Tuhan Yesus ada kita. Kalau kita menjadi batu sandungan, saudara, bagaimana gereja bisa maju? Gereja rindu sekali, orang-orang melihat rindu sekali melihat orang yang hidupnya menjadi berkat. Hidupnya menolong orang. Itu dunia saat ini lagi mencari, saudara. Nah, saudara, kalau kita bicara mengenai integritas, apa itu integritas? Ada dua bagian, silakan slide selanjutnya. Integritas itu artinya, saudara, slide belakang nggak bisa nyala ya, yang bagian belakang kok nggak nyala. Artinya saudara di sini adalah integritas adalah tulus dan jujur dan mempunyai prinsip dan moral yang kuat. Banyak orang nggak Kristen punya integritas, tapi saudara kita beda. Kita mempunyai prinsip moral, ada prinsip yaitu firman Tuhan. Dan saudara firman Tuhan ini kesedihan yang menyedihkan. Banyak anak Tuhan tahu akan firman Tuhan, tapi tahunya hanya sampai di sini. Bisa khotbahin orang, tapi nggak sampai di sini, saudara. Nggak sampai menjadi lifestyle dalam hidup orang Kristen. Bisa quoting firman Tuhan, tapi tidak menghidupi firman Tuhan itu. Dan selama itu akan menjadi batu sandungan. Saudara, di sini dikatakan bahwa integritas adalah orang yang tulus dan jujur, tapi mempunyai prinsip, yaitu firman Tuhan. Firman itu menjadi prinsip di hidup kita, menjadi pegangan hidup kita. The next one, di sini kan slide the next one. Dikatakan dalam ayat selanjutnya dikatakan di sini dari Amsal 11 ayat 3. Kenapa saya pakai Inggris? Sebab di Indonesia kadang-kadang nggak lengkap kata-katanya. Sebenarnya terus terang saya nggak senang pakai PowerPoint, saudara. Saya nggak mau saudara kayak ke sekolah kuliah, saudara. Tapi saya ingin supaya saudara bisa catat ini sebab penting, saudara. Nanti kalau sudah bisa menjadi berkat di mana di cell group dia akan dibicarakan. Saudara, orang jujur, Amsal 11:3. Jadi orang yang katakan the integrity of the upright will guide them. Orang yang jujur, itu orang yang mempunyai integritas akan berhasil karena dituntun oleh ketulusan mereka. Tapi orang licik akan dihancurkan oleh kecurangan mereka sendiri. Saudara, banyak orang dalam hidupnya itu, terutama lagi start bisnis. Saudara start usaha. Saya di properti dulu, kira-kira 40 tahun yang lalu lebih. Waktu saya start di bisnis itu, saya punya konsep bagaimana untuk menjual produk, menjual barang itu, menjual rumah. Waktu itu saya di properti, saya real estate broker. Jadi saya pikir bagaimana mulai cara taktiknya bagaimana. Saya ingat ada satu rumah. Rumah itu di belakangnya itu highway. Jadi jalan tol yang ramai sekali. Jadi saya punya taktik, saya pikir caranya gimana supaya enggak bisa jual rumah ini. Jadi saya datang pagian, sebelumnya yang customernya akan datang lihat lampunya dinyalain. Kemudian ada radio, zaman dulu ada radio kan, enggak ada. Radionya dinyalain, musiknya sebenarnya. Tujuannya supaya di dalam rumah enggak kedengaran jalannya mobil yang wang itu enggak kedengaran. Akhirnya waktu datang, orangnya lihat, saya bersyukur orang itu enggak beli. Sebab setelah itu saya dikonvik sama Tuhan.
Kamu tuh coba mau jual orang. Kalau orang itu jadi beli, orang itu akan ngamuk sama kamu. Karena waktu masuk rumah, waktu ada radio suaranya kedengaran di belakang. Ada radio. Kan nggak enak jual barang, jual rumah orangnya nggak happy kan nggak senang. Terus saya ingat. Firman Tuhan berkat itu bukan karena kita kerja keras. Berkat Tuhan itu bukan karena kita nipu-nipu, cara nggak punya integritas. Enggak, justru kita jujur dan saya bertobat. Jadi waktu itu ada orang lagi datang. Saya nggak pakai radio, sudah saya buka aja pintunya ke belakang supaya lihatlah. Saya kaget. Orang yang lihat rumah itu, dia I like it. Hah? Rumah di belakang highway, saya like it. Sebab saya adalah seorang polisi yang hidupnya selalu nyetir di highway terus. Ontario, OPP, polisi yang di luar kota itu. Jadi dia senang, ada suara itu. Siapa yang mikir orang senang rumah di belakangnya tol highway. Dan sejak itu saya kalau lihat properti, saya justru kasih tahu kejelekannya. Ternyata justru orang pada senang, jujur. Jadi saya jual rumah jadi banyak, karena jujur. Jadi integritas ini dikatakan orang yang jujur akan berhasil, kan dituntut oleh ketulusan. Saudara kalau mau berhasil, saudara perlu sekali integritas ini. The next slide. Dikatakan integritas, integrity adalah kalau bahasa Latinnya integral artinya integrate, saling berkesambungan, wholeness, lengkap itu. Itu adalah sebenarnya integritas. Jadi integritas berarti keadaan utuh dan tidak terbagi. Nah, saudara, apa tuh maksudnya tidak terbagi? Nah, saudara kita next slide-nya. Di Amsal 10 ayat 9. Siapa yang bersih, aman jalannya. Saya senang kalau bicara sama orang Indonesia ngomong aman, aman. Ini siapa yang bersih? Siapa yang bersih kelakuannya? Siapa yang punya integritas? Aman jalannya. Tetapi siapa yang berliku-liku jalannya akan diketahui. Kalau saudara punya integritas, saudara nggak mau gosip. Saudara, kenapa sih orang gosip? Saudara? Kenapa sih orang senang jelekkan orang lain? Sebenarnya bottom line-nya adalah supaya kita kelihatan lebih bagus, ya kan? At the expense orang lain. Dan itu kan sebenarnya. Dan orang yang suka gossiping, nggak usah kaget, suka dimarahin semua orang di telepon. Sebab itu dapat telepon kadang ngededekan, dimarahin siapa lagi, karena suka gosip. Tapi kalau orang punya integriti, nggak mau gossiping, mau bicara yang membangun, nggak ada yang, saudara nggak usah khawatir, saudara tidur nyenyak, dapat telepon, saudara nggak akan mikir siapa orang yang akan marah, nggak ada saudara. Kalau saudara jujur nggak nipu orang, nggak akan khawatir saudara, karena saudara lakuinnya semua dengan bagus. Sebab itu saudara perlu sekali saudara di sini dikatakan siapa yang bersih kelakuannya aman jalannya, tapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. The next slide. Jadi saudara, kalau tadi kata integrated saling berkesambungan, ini saudara contoh yang saudara bisa lihat. Dalam hidup kita ini, kita ada di rumah, kita ada di gereja. Banyak saudara mungkin aktif di gereja. Ada yang di kerjaan, ada yang mungkin dalam private life saudara. Ada dalam pergaulan saudara. Jadi tiap-tiap itu semua, pembagian itu sebenarnya harusnya di rumah, di gereja, dan di kerjaan atau dimanapun harusnya sama, enggak beda. Tetapi saudara saya lihat ada anak Tuhan yang di rumah, yang di gereja tuh sudah kayak malaikat. Di gereja hebat sekali, ramahnya bukan main. Tapi di rumah lain, galak. Galak pada anaknya, galak pada istrinya. Saya bisa bayangin, anaknya lihat papahnya galak pada anaknya, pada istrinya. Sekarang anaknya lihat papahnya di gereja, halo, halo, salaman semua. Bisa ngerti? Anak itu ngeliatnya apa itu? Ini salah satu contoh. Atau zaman dulu
Zaman dulu telepon nggak ada HP kan, telepon yang ring gitu, jadi tasang dekatnya dapur. Jadi biasanya ada ayah ibu pas lagi mau tenang, relax, tahu-tahu ada telepon. Nah biasanya yang ngambil telepon ya orang paling deket telepon itu kan. Nah kebetulan anak yang deket teleponnya mau ambil. Nah nanti kalau ada yang telepon cari papa, kasih tahu ya papa nggak ada di rumah. Gimana kita bisa ngajarin anak untuk benar hidupnya, tapi hidupnya sendiri nggak memberikan contoh. Jadi sebab itu sudah banyak anak-anak yang saya katakan mereka turn off. Sebenarnya karena melihat papahnya itu nggak ada integrity. Sebab itu kita sebutnya hipokrit. Setelah third world, fatherhood. Ada satu organization mengadakan studi di dunia. And Indonesia the third country fatherless. Indonesia negara yang ketiga yang tidak punya bapak. Saya kaget, nggak punya bapak. Kemudian dijelaskan, nggak punya bapak karena bapaknya tidak berfungsi. Nah nggak berfungsi karena terus terang aja bapaknya nggak kasih pelajaran. Biasanya anak ngikut apa yang ayahnya lakukan, kemudian nurunin dan kemudian nanti anak kita ngikutin apa yang kita lakukan. So itu saudara, kalau kita bicara integrity harus ada wholeness itu. Di mana di kantor, di rumah, di gereja harus sama. Nah Tuhan Yesus mengecam, the next slide. Tuhan Yesus sendiri mengecam. Kalau saya lihat ini the next, the next one ini sebelumnya. The next slide. Yang harusnya saudara, yang harusnya ini, di dalam segala perkara itu, Yesus menjadi senternya. Ada Tuhan. Saya terus terang saya bersyukur sekali. Saya dapat kredit, kalau ada yang baik itu semua dari istri saya. Saudara. Sebab saya orangnya sejak terus terang blubut, tahu blubut atau bahasa apa itu blubut? You understand blubut, ha? Oh bahasa Cirebon blubut. Tahu nggak? Saya pernah minggat waktu umur 11 tahun dan kemudian setelah minggat saya jam 3 siang itu karena saya ngeledek adik saya dan nangis dan ayah saya tidur, kemudian ayah saya bangun langsung saya yang dipukul dan sakit hati, nggak diadilin kok dipukul gitu. Jadi saya minggat. Jam 3 sore, jam 6 sore mulai gelap, jam 6:30. Mau pulang gengsi. Jadi gimana ya? Saya berharap dicari. Jam 7 lapar, pulang gengsi. Jadi saya akhirnya bersembunyi di depan rumah saya. Rumah yang di Purcala 3. Ayah saya itu pendeta punya 8 anak, saya nomor 6. Dan sebetulnya ada rumah lagi dibangun, atapnya sudah jadi, temboknya sudah jadi, nggak ada jendelanya. Saya bersembunyi di rumah itu, kemudian di rumah itu bersembunyi, saya di jendela itu, saya mulai lihat-lihat, seperti kayak Gibran tuh, lagi lihat-lihat gitu. Saya lihat-lihat, ada enggak yang cari saya? Bayangin, 9 orang. Ya kan, anak 8, papa mama 2, 10, 9. Saya mengharapkan dari jendela itu terang. Jendela saya ngeliatin, ada enggak yang lihat? Enggak ada, saudara. Sampai di situ saya bilang, kalau gitu saya mati juga orang enggak tahu ya. Enggak berarti. That is damage saya punya self image. Sebab itu saya mulai main enggak pernah belajar. Sampai saya dicemplung waktu SMA, saya diindekoskan sama Pak Chan Kim Seong. Kita punya prinsipal kepala sekolah itu. Dan di waktu Chan Kim Seong di situ saya main sandiwara. Waktu dia dekat pura-pura baca. Itu bodoh banget sebenarnya, tapi enggak belajar. Saya dinaik itu karena dikatrol. Ayah saya pendeta, kalau guru-gurunya ngenaikan mungkin bisa dikeluarin. Jadi saya itu just by the grace of God. bisa lulus SMA. Nah, saudara, yang saya lagi berkatakan di sini, saudara, yang saya bersyukur istri saya sejak kecil dia selalu menekankan mengenai integritas. Ini papa mama nggak akan bisa 24 jam lihat kamu. Papa mama nggak bisa tahu. Tapi sudah Tuhan lihat. Tuhan lihat. Sebab itu, apa ini baterainya lagi habis. Tuhan lihat. Jadi saya percaya
Amsal katakan in all thy ways. Di dalam segala kelakuan kita, apa yang kita mau lakukan. Kita acknowledge, kita tanya pada Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan direction. Kemana kita harus pergi. Dan sejak kecil itu sudah ditekankan itu sampai anak saya yang ketiga si Jesse itu. Dia berkata pernah ngobrol sama mamanya. Mam, waktu itu dia lulus sudah SMA, dia sudah universitas. Saya terus terang, saya kan anak muda karena ada tensi yang mau ngaco itu ada. Tapi sudah, yang saya bersyukur karena mama mempercayain saya. Sebab istri Ana mengatakan, tante Ana, nih semua ilmu yang saya ada saya kasih pada kamu dan kamu saya percaya kamu akan bisa hidup dengan benar. Jadi kepercayaan ini, anak ini kata, karena kamu percaya pada saya enggak mau kepercayaan yang saya berikan itu saya boleh kata gugur, jatuh. Karena saya enggak mau mengecewakan mama, karena saya dipercaya. Sebab itu tiap kali ada godaan, kepercayaan yang diberikan ini yang membuat saya bisa tegak. Dan saya sudah, waktu saya dengar itu, ternyata Sarah, mungkin ganti mic aja ya, bagaimana ya. Tes. Jalan, tes. Oh gitu. Mungkin baterainya nih. Ini. Mati nih ini. Jadi ternyata cara justru trust pada anak, kasih pengertian, ternyata itu lebih efektif daripada kasih tahu kamu jadi. Waktu saya kecil dikasih, kalau kamu gak belajar kamu jadi orang miskin, jadi tukang beca. Itu gak jalan cara itu. Tapi justru kita percaya dengan kasih anugerah, kita balik kata-kata sebagai orang tua. Kalau anaknya malas, saya percaya kau akan rajin, Tuhan akan kamu jadi pintar semua. Itu lebih motivate daripada ngomong kalau kamu gak belajar, kamu jadi tukang emis, tukang beca. Itu gak akan efektif. Approach yang lain caranya kerja. Sekarang di marketing aja beda. Dulu try to sell, produknya bagus sekali. Ini produk hebat sekali. Tapi sekarang enggak. Bicara kalau kamu pakai ini, kamu cantik loh. Kamu pakai ini, kamu jadi keren loh. Lain sudah modelnya, approach-nya. Jadi jangan kita pakai zaman dulu jadul-jadul caranya. Nah ini cara Tuhan yang paling bagus. Nah the next one slide ini adalah, ini yang bagus saja. Yesus mengecam orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat. Itu di ayat satunya kalau saya lihat Yesus bicara dengan banyak orang dan ayat kedua kasih tahu bahwa ahli Taurat ini akan memberikan para Farisi, ahli Taurat itu akan mengajarkan kamu mengenai Taurat. Dan Yesus ayat 3 mengasih tahu bahwa nih kamu turuti apa yang mereka ajarkan tapi jangan turutin perbuatan mereka. Jadi antara yang dia katakan ahli Farisi ini dengan perbuatannya itu enggak lain, enggak beda, enggak ada. Jadi apa yang terjadi? Yesus tegas sekali. Yesus mengecam. Zamannya dulu kalau bahasa saya sudah 50 tahun ninggalin gak ada jadi bahasa zaman dulu. Melenek, tahu orang melenek. Yesus melenek sama orang-orang yang munafik. You understand melenek? Ini sudah, ini yang pertama. Dan kemudian di ayat 5, di alamat 5, ini yang Yesus katakan. Semua pekerjaan mereka yang lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Ada kata bahasa Indonesia apa? Jaim ya, jaga image. Sebenarnya itu nggak biblical saudara. Jaim, saya jaga image. Nah di sini saudara, ini orang-orang Farisi, ahli Taurat, itu just mau jaga jaim, jaga image. Dan kemudian di sini Tuhan ngomong, di sini orang itu coba menunjukkan kehebatannya, sembahyang dengan pakaian jubah yang panjang. Mereka duduk di tempat yang terhormat. Nah,
Kemudian dari sini kita bisa lihat yang Tuhan paling belenak, paling kesal sekali kalau orang-orang itu main sandiwara. Sebenarnya anak Tuhan sudah ada bedanya antara image dengan integritas. The next slide. Image itu adalah sebenarnya apa yang orang pikir tentang saya. Sedangkan integritas adalah saya sebenarnya. Itu integritas. Dan kalau saudara mau jujur, saya mau jujur tanya saudara. Pada saat saudara lagi pacaran, kira-kira saudara punya integritas atau lagi pakai image saudara? Saya ngaku saya sih pakai image saudara. Saya bikin sedemikian rupa supaya istri saya, pacar saya senang sama saya. Ya kan? Ada satu istri ngomel ke saya. Pada waktu pacaran itu, aduh saya sangat diperhatikan. Dia beliin saya kembang. Waktu ulang tahun dia ingat kembang. Waktu itu aduh papa mama saya nggak pernah mikirin saya. Ini dikasih kembang senang sekali. Malah ada satu lagi, waktu pacaran saya dikasih kacang, spesial kacang. Jambu mete ya, jambu mete. Itu kacang enak sekali. Apalagi yang dari Thailand tuh enak. Nah enak sekali gitu kacang. Tapi setelah menikah, nggak pernah dikasih. Nah sudah, itu apa sudah? Image sama integritas. Ya kan? Jadi apa yang terjadi? Dan kita terus terang harus ngaku, termasuk saya juga. Kita coba mau create image-nya, bukan integritasnya ini. Sebab itu sudah sangat penting, the next slide. Untuk kita bisa, ini Nelson Mandela, seorang yang sukses. Dia sebagai presiden dari South Afrika. Orang hitam, orang yang dipenjara, tapi dia menjadi top sukses, menjadi presiden dari orang-orang yang kaya. South Afrika itu negara yang kaya, banyak tambang-tambangnya. Dan dia kasih resep. Nah ini resepnya penting. Pertama adalah kita harus cek diri kita sendiri. Apa yang dia katakan bahwa pertama adalah jujur pada diri sendiri. Anda tidak akan pernah bisa berdampak pada masyarakat jikalau tidak Anda mengubah diri Anda. Pembawa damai yang berhebat adalah orang-orang yang memiliki integritas dan kejujuran dan kerendahan hati, enggak sombong. Dan tidak, ini penting sekali. Kalau saudara, saya mau lihat saudara change mulai hari ini, jujur, siapa saya ini? Saudara, kita semua saudara, kita harus jujur. Ada, kalau Johari Windo mengatakan bahwa ada bagian dari kita di mana orang lain tahu, saya tahu. Tapi ada bagian di mana dari kita adalah yang saya tidak tahu, orang lain tahu. Yang kita sebutnya blind spot. Ada blind spot di mana kita nggak bisa tahu, orang lain tahu. Dan kalau ada orang kasih tahu, sebab ini katakan kita perlu kerendahan rendah hati, kita nggak boleh sombong. Bagaimana kita menerima kritik? Sudah ada dua hal. Kita bisa melihat kritik dari sudut bahwa orang itu akan memalukan saya, sebab itu kita reject, kita refuse, kita tolak, kita tidak terima kritik itu. Tapi kalau kita melihat kritik adalah bagian di mana kita perlu diperbarui, perlu dibereskan. Kita harus bersyukur dan berterima kasih. Kita nggak bisa lihat diri kita sendiri. Habis makan ternyata ada nasi di sini. Nah kalau nggak ada yang kasih tahu, orang bisa ngeliatin saya itu ada nasi. Sebab itu kalau ada yang kasih tahu bersyukur, terima kasih. Tapi ada satu bagian lagi di mana orang lain tahu, nggak tahu, saya nggak tahu. Yang tahu siapa? Tuhan. Sebab itu kita perlu punya hati rendah hati, kita mau buka dan kita perlu sekali integritas. Dan kesalahan banyak orang kalau mau maju dia tidak mau menerima kritisan. Kritik yang paling hebat kita suami-suami adalah istri saudara. Tapi kadang-kadang istri kalau ngomong kebanyakan, sehingga yang penting kita nggak tahu. Antara ngomel sama ini yang benar. Kalau bisa dihitunglah, jangan yang terlalu banyak. Wanita tuh ternyata sehari perlu bicara 20.000 kata. Orang laki 500 saja untung. Jadi saya minta hikmat. Perlu nggak bicara?
Dan kalau bicara suara nadanya jangan naik oktav. Itu kita nutup loh, orang laki begitu naik oktav tutup gitu. Dan kedua kalau lagi marah hitung 100 dulu. Si Iman sudah lakukan, saya ngomong sama Iman. Iya benar Pak Sujo. Saya hitung dulu belum marah sama anak gitu. Memang benar. Enggak ada, kalau kita marah ngambil action itu kita akan nyesel ya. Hati-hati. Nah di sini saya lihat perlu sekali integritas, perlu kejujuran, dan perlu kerendahan hati. Kita perlu sekali. The next slide. Kalau kita lihat semuanya, banyak kita adalah orang yang kita hidup dengan habit, kebiasaan kita. Dan di sini katakan start mulai dengan thought, mulai dengan pikiran. Setelah pikiran kemudian perkataan kita. Perkataan kita kemudian menjadi action. Action itu menjadi kebiasaan. Dan kemudian kebiasaan itu menjadi destiny kita. Kalau kita nggak berubah, hidup kita akan 10 tahun dari sekarang akan sama terus. Dan bagaimana saudara bisa memberikan dampak pada anak-anak saudara kalau anak-anak saudara melihat papa saya adalah orang yang hipokrit. Bagaimana kita bisa akan memberikan dampak pada anak itu. Dan anak itu juga nanti jadi bapak juga anaknya lagi hipokrit lagi sampai anaknya sampai berapa turunan. Stop, enough. Saudara bisa katakan is enough, stop saat ini. Sebab saya ingin merindu sekali saudara, kita semua termasuk saya perlu berubah. Jadi saudara, di sini dikatakan sini pikiran menjadi perkataan, perkataan menjadi tindakan, tindakan menjadi kebiasaan, kebiasaan menjadi karakter, karakter menjadi destiny kita. Jadi start dengan thought. Malah di Amsal katakan as a man think in his heart so easy. Sebagaimana kita melihat diri kita ini, dialah akulah siapa saya ini. Jadi ini thought ini sangat powerful. Roma 12 ayat 2 mengatakan bahwa bahasa Inggris do not be conformed, jangan mau dibentuk oleh dunia ini. Tapi biarlah kau ditransform dengan pembaruan akal budi kita. Pikiran kita perlu ditransform akan firman Tuhan. Sebab itu saudara perlu sekali firman Tuhan ini akan sudah menjadi pegang hidup saya, transform hidup saya. Waktu saya di Prophecy dulu, saya sengaja tulis, kasih business card saya ada tulisan Roman 8:28. Saya tahu bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Dan saya pegang ayat itu. Saya pegang ayat itu sampai saya percaya, saya imani. Sudah firman Tuhan itu harus menjadi rema dalam hidup kita. Menjadi pegangan hidup kita. Sehingga pada waktu kita menghadapi persoalan kita ingat bahwa dalam segala perkara Tuhan turut bekerja. Saya ingat ada satu properti di Niagara Falls yang terkenal itu. 1 kilometer dari itu ada satu, waktu itu saya di properti saya ingin banyak baby boomer, banyak orang tua tuh akhirnya perlu tempat nursing home tuh. Jadi ada sekolah yang ditutup, di government kita coba negotiate, akhirnya bisa beli gedung itu dan akan ada kontraktor yang bikin dan saya jual sebagai turnkey operation, maksudnya properti itu dijalankan. Jadi orang-orang tua sudah ada. Dengan profit 10%, sudah punya return 10%, kan bagus. Dan kemudian nanti akan dapat harga naik juga. Saya kerja keras, kira-kira 2 juta itu properti. Jadi saya ada sedikit orang-orang gereja, ada 10 orang, akhirnya beli itu. Tapi waktu beli sudah jadi, sudah senang, saya kerja keras kira-kira 2 bulan. Kemudian ternyata dapat kabar kontraktornya itu mafia, bawa uang lari ke Itali. Wah, ini tim grup saya sudah senang sekali. Wah, nyesel, marah. Sebenarnya, nih percaya dalam segala perkara Tuhan turut bekerja. Kita sudah bawa dalam Tuhan project ini. Kalau nggak jadi, don't worry. Benar saudara. 2 tahun kemudian, inflasi, resesi terjadi di Amerika, Kanada. Properti turun sudah hampir 50%. Saya bersyukur, kalau saya dapat properti itu, orang 10 dari gereja rugi bisa ngomong. Kita bisa lakukan 99% baik, 1 salah, hilang semuanya. Tapi enggak, saya jadi pendeta, orang-orang semua enggak ada yang dirugikan, senang.
Banyak kalau saya jadi pendeta, mereka kesel, uang saya dirugikan sama dia. Sebab itu sudah kita harus hati-hati. Nah sudah, ini sudah Roma 12 ayat 2. Nah saya mau lanjutkan the next slide. Orang yang punya integritas melakukan apa yang dia katakan dan janjikan. Next slide. Mary Kay, waktu ada nggak pernah dengar nggak Mary Kay? Oh kalian belum lahir sih ya. Itu nggak salah tahun 80-an, 70 atau 80-an pertama. Mary Kay itu satu businesswoman orang Kristen. Dennis, you know Mary Kay, Dennis? Mary Kay? Ya sih, dia pakai juga produknya Mary Kay, Pak Kencateka. Oh dia jual Mary Kay itu. By the way, did you get Mercedes pink color? Cadillac. Oh, you didn't sell banyak, kamu nggak jual banyak, jadi nggak dapat Cadillac. Jadi orang yang top itu dapat Cadillac warnanya pink gitu. Dia luar biasa tuh di Amerika, Kanada. Itu kecantikan itu benar-benar Mary Kay yang menguasai. Jadi sering kali dia lihat, oh itu ada Cadillac kita, oh itu orangnya top salesnya mereka. Dan Mary Kay dia punya prinsip ini, bagus sekali. Dia katakan integritas adalah bahan baku yang akan menolong Anda maju dengan cepat di jalan menuju kesuksesan. Membuat Anda dikenal sebagai individu yang selalu akan menepati janji. Apapun yang Anda katakan akan Anda lakukan. Lakukanlah meskipun Anda harus menggerakkan langit dan bumi. Bisa bayangin? Penekanannya tuh kalau kamu janji, lakukan. Jangan sampai ngomongnya gede, tapi akhirnya enggak dilakukan. Jangan saudara kita menjadi batu sandungan. The next slide, saudara. Jadi person with integrity, sekarang yang punya integritas, berlaku dengan etika yang benar, walaupun tidak ada yang melihat. The next slide. Kolose 3:23, ini ayat yang bagus sekali. Bahwa dikatakan, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan setengah hati, segenap hati, bukan seperempat hati. Saudara kalau saudara sebagai bos, sebagai CEO, saudara lagi lihat orang-orang yang kerja di bawah saudara itu, kita lagi cari potensi manajer, potensi yang orang-orang yang pimpinan, saya yang punya integritas. Yang dia lakukan segenap hati, bukan karena dia dilihatin bos. Dia lakukan segenap hati untuk Tuhan. Ini keren saudara. Kalau kita lakukan segenap hati itu bisa tahu. Mertua saya tinggal sama kami di Kanada. Dia tinggal 20 tahun ya. Waktu dia sakit akhirnya ada nurse atau juru rawat datang. Juru rawat yang datang itu saya bisa lihat. Lakukan dengan segenap hati atau setengah hati. Kita bisa lihat. Dan disingkatan, lakukan dengan segenap hati. Saya di sini sudah lihat, saya kemarin diundang di Cirebon. Salah satu teman yang dia punya usaha di farmasi, sukses sekali. Jadi PBF ya, pedagang besar, perusahaan besar farmasi itu. Dan itu pegawainya kira-kira 200. The next slide. Jadi saya harus bicara, kasih di dalam slide itu, saya harus memberikan motivation, saya bicara mengenai personal, DISC, personal pribadi, kepribadian, bicara integritas, bicara mengenai attitude. The next slide lagi. Si Hana juga tolong, the next slide. Itu. Dan satu hal yang saya belajar dari satu temannya, saudara, untuk mereka orang-orang yang Muslim, waktu itu saya bicara bahwa apa yang kita lakukan kepada Tuhan, bukan pada manusia. The next slide. The next slide boleh. Apapun juga yang kamu perbuat, ini saya pakai sebagai ayatnya. The next slide. Slide kemudian. Saya kajakannya bahasa Arab. Hayatuna kulluha ibadatun. Seluruh hidup kita adalah ibadah.
Dan saya bicara mengenai integritas, ternyata kata munafik ini adalah kata munafik. Alamatu munafikun saltasa adalah ciri-ciri orang munafik ada 3. Orang bohong, kalau janji nggak ditepatin saya katakan. Ternyata orang-orangnya kaget. Orang dari Kanada ngomong Mesir, bahasa Mesir. Dan mereka jadi dengerin. Itu salah satu pembukaannya. Oke, the next slide. Nah saya mau bicara wah, ini saya nggak ada waktu ini bicara. The next slide. Saya berkata bersyukur bahwa kalau kita orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Saudara, kalau saudara ingin anak-anak saudara berbahagia, warisan kita adalah anak kita, hidup integritas. Saya bersyukur saudara, kalau bicara mengenai pelajaran, saya kerja di properti pagi sampai sore malam. Tapi yang saya bersyukur, yang Tuhan berikan pada saya selalu anterin anak saya sekolah sampai universitas. Saya jemput semuanya, saya ada waktu. Juga saya lihat apa sih bahasa kasih anak saya. Yang perempuan, si Natania, si Didik, si Sonia, saya suka hak mereka. Hak, saya pelukin. Saya nggak mau orang lain yang hak anak saya. Kalau anak saya udah kenyang, kalau orang mengatakan kalau kita sudah makanan kenyang, nggak mau jajan di luar, ya kan? Anak kalau kita penuh dengan rasa disayang, nggak perlu nanti cari pacar yang mau meluk. Ya kan banyak anak umur 14, 15, 16 tahun, kepengen sekali dapat pacar, kepengen dipeluk. Tapi tujuannya lain meluknya. Tapi kita, anak itu kalau kita perhatikan. Nah di sini, next slide. Anak saya ini Jesse, anak yang ketiga. Dia satu hari kira-kira 2 tahun yang lalu, dia punya 3 anak. Pap, bisa nggak kamu bikin tree house? Bikin rumah yang ada pohon. Saya ingat waktu itu papa bikin, saya ada, walaupun waktu itu ngeri-ngeri juga. Sebab kurang kuat, tapi saya senang sekali. Bisa nggak bikin? Saya ngomong ini opportunity yang bagus sekali. Jadi saya akhirnya bikin, next slide. Next slide lagi. Next slide lagi. Nah itu sudah, akhirnya tree house itu jadi. Dan bikin cucu senang saudara. Terus mungkin saudara, ya kebetulan saya senang bikin beres-beres. Rumah di basement saya beresin waktu COVID 14 bulan, nyelesaikan sendiri. Jadi saya lihatnya ini saya daripada nganggur, supaya saya enggak ke gym, saya ngangkat-ngangkat kayu kerja. Jadi makin sehat, bisa kurus lagi badan saya. Saya 3 kilo saya turun, karena hidupnya terus begini, terus begitu. Jadi harus main ngangkat kayu. Jadi saya bersyukur di Amerika nggak ada pembantu. Jadi kalau mau kerja itu jangan lihatnya, aduh nanti badannya capek. Justru saya lihat ini kesempatan bagus nih untuk exercise di gym. Gym mahal loh di sini kemarin saya lihat, 3 juta atau berapa nggak tuh. Saya mau ini free. Nah setelah di sini setelah, the next slide nih saya katakan. Nah saya itu nggak bisa main basketball. Nah anak cucu paling bisa kalau saudara mau punya relation, mulai bangun main. Nah ini itu Nesa tuh. Jadi sebelumnya ke sini dilatih dulu supaya bisa main basketball tuh anak cucu saya. The next slide ya. Nah hari ini saudara, saya ingin satu hal yang saudara penting sekali. Saudara fokus kata ini untuk punya integritas. Jangan mau punya iri hati. Saya lihat di Indonesia ini kompetisi itu makin besar. Apalagi saya bangsa banyak orang yang kaya-kaya. Umur 17 mengadakan pesta-pesta. Anaknya pakaian luar biasa. Ada kadang-kadang mamahnya juga ikut mau pesta juga. Mau demo juga. Bukan demo, demonstrasi. Mau create image lah maksud saya. For what? Dan kemudian katakan di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, disitulah kata segala kejahatan iblis bekerja. Hati-hati saudara. Iblis itu nunggu saudara. Saudara punya integritas, saya ingin saudara. Integritas saudara dalam ini, terutama banyak laki-laki. Ini di Indonesia, di Amerika, nggak tahu di sini. Pada waktu di altar call pendeta-pendeta, siapa yang jatuh di dalam pornografi? Banyak pendeta angkat tangan. Saya ngomong pada anak-anak saya, hati-hati, every action yang kita lakukan begitu kita klik, damage-nya, efeknya itu luar biasa. Saudara nggak usah kaget, saat ini cara kerjanya Google, kalau saudara lagi cari barang,
Saudara cari sepeda, saudara cari sesuatu. Mendadak tahu-tahu ada orang-orang kirim, ya kan? Itu sama aja iblis. Kalau saudara mulai coba mau klik, misalnya porno. Sudah siap, sudah bala tentara, segala setan yang porno itu akan datang kirim semuanya. Dan saudara, bagaimana saudara bisa kasih tahu kamu harus hidup yang benar. Saya tahu, saya konseling satu anak datang waktu masuk ke kamarnya papa mamanya lihat porno. Dan dia relationship-nya pada waktu lulus universitas struggle dalam pernikahannya. Dia struggle, even cari pacarnya juga struggle. Dia ngomong ini problem. Saya efek sekali, saudara. Apa yang kita lakukan akan damage-nya kepada anak-anak kita. Jangan, saudara, perlu integritas sekali. The next one. Jadi Lewis katakan, man integrity is the greatest asset. Integritas adalah aset yang terbesar pada orang yang mempunyainya. Tanpa integritas, dia tidak punya apa-apa. The next slide yang terakhir. Integritas adalah bibit untuk keberhasilan. Ini menjadi prinsip yang tidak pernah gagal. Saya mau underline bersama pentingnya integritas. Saya mau tutup akhir ini, suatu cerita kejadian. Saya ada cerita, mungkin ada 6 orang di sini. Ada seorang usahawan, dia punya properti, dia bangun properti yang mahal, yang miliaran di sini, yang bukan properti yang murah. Dan ada satu pekerja namanya si Billy. Billy ini dia finishing touch, dia yang mengakhiri rumah itu sampai bagus. Dia sudah kerja 35 tahun. Dia membangun semuanya itu dengan bagus, dengan integritas. Dia lakukan cari bahan yang bagus, yang lurus, dan dia beresin semuanya. Hasilnya memuaskan. Bosnya puas dan customernya juga puas. 35 tahun dia kerja dan dia pikir dia akan pensiun 5 tahun lagi. Dia kasih tahu pada temannya, kepada bosnya, 5 tahun lagi saya akan pensiun. Jadi 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun, setahun lagi saya akan pensiun. 6 bulan sebelum dia pensiun, bosnya panggil dia. Billy, saya minta tolong, ada satu proyek saya ingin kamu kerjain. Kamu yang kerjain ini. Dan si Billy ini waktu dengar, dia marah. Saya sudah kasih tahu 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun saya akan pensiun. Tinggal 6 bulan saya mau menikmati dikasih kerjaan. Dia marah, dia kesel. Bosnya ngomong, Billy, kan kita teman baik, 39 tahun. Inilah permintaan terakhir. Akhirnya Billy kerjain. Dia kerjain dengan kesel, dengan marah. Kok ini bos saya nggak ngerti, saya mau pensiun. Dia kerjain semuanya. Akhirnya rumahnya jadi. Pada waktu rumahnya jadi itu, bosnya datang. Bosnya lihat, wah hebat, Billy bagus, thank you so much, terima kasih. Kemudian dia kepada Billy, Bill, akan untuk atas rasa ucapan saya syukur saya kepada kamu. Dia kasih bawa kunci, ini rumah buat kamu. Saya bisa bayangin, Billy yang ngerjain 39,5 tahun, bangun ratusan rumah dengan integritas. Sekarang dia harus ninggalin rumah yang dengan dia lakukan dengan tanpa integritas, kekesalan. Saudara dan saya dikasih kunci dalam hidup kita untuk membangun sesuatu. Saya lakukan dengan integritas. Jangan sampai ada iri hati. Jangan ada kekesalan. Finish well. Amin. Thank you.